Halo, perkenalkan nama saya Aulia Kecantika Putri. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dianuswantoro Semarang, dengan NIM A11 2019 12357. Di video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah probabilitas dan statistik. Di video ini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama ada distribusi sampling, yang kedua ada penaksiran parameter, dan yang ketiga ada pengujian hipotesa. Yang pertama kita akan membahas tentang distribusi sampling terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan distribusi sampling itu? Nah, distribusi sampling adalah distribusi peluang teoritis dari ukuran-ukuran statistik, misalnya rata-rata, varian, dan proporsi, termasuk juga distribusi beda dua rata-rata dan beda dua proporsi. Yang pertama kita akan bahas tentang distribusi sampling rata-rata terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan distribusi sampling rata-rata? Nah, distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, yang dimana ukuran sampelnya tersebut sangat besar. Jika sebuah populasi mempunyai rata-rata dan simpangan baku yang besarnya terhingga, maka untuk ukuran sampel ACN cukup besar. Distribusi rata-rata sampel mendekati distribusi normal dengan rata-rata, transformasi seperti ini, dan simpangan bakunya seperti ini. Apabila sampel-sampel random beranggota N individu masing-masing diambil dari suatu populasi yang mempunyai mean dan standar deviasi, maka distribusi sampling rata-rata akan mempunyai mean sama dengan populasi dan standar deviasinya. Jika ukuran populasi kecil dibandingkan dengan ukuran sampel yaitu N per N lebih dari 5%, maka transformasi yang digunakan yaitu kan seperti ini. Namun, jika ukuran populasi besar dibandingkan dengan ukuran sampel yaitu N per N 5%, maka yang digunakan adalah seperti ini transformasinya. Distribusi normal yang dapat dari distribusi rata-rata perlu distandarkan agar daftar distribusi normal baku dapat digunakan. Nah, agar daftar distribusi normal baku dapat digunakan, kita dapat menggunakan transformasi seperti ini yang sudah dijelaskan di sini. Apabila dari populasi diketahui variannya dan perbedaan antara rata-rata dari sampel ke sampel diharapkan tidak lebih dari sebuah harga D yang ditentukan, maka akan berlaku hubungan simpangan baku X kurang dari D. Dari rumus ini, ukuran sampel yang paling kecil sehubungan dengan distribusi rata-rata dapat ditentukan. Nah, menggunakan rumus ini tadi, ukuran sampel yang paling kecil sehubungan dengan distribusi rata-rata akan dapat ditentukan. Contoh distribusi sampel rata-rata seperti ini. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah kumpulan atau distribusi semua perbandingan sampelnya untuk suatu peristiwa. Misalkan, populasi diketahui berukuran N yang di dalamnya terdapat A sebanyak Y di antara N, maka didapat parameter proporsi peristiwa A sebesar min sama dengan Y per N. Atau rata-rata Y per N. Jika dari suatu populasi diambil sampel acak berukuran N dan dimisalkan di dalamnya ada peristiwa A sebanyak X, sampel ini memberikan statistik proporsi peristiwa A sama dengan B sama dengan X per N. Jika semua sampel yang mungkin diambil dari populasi itu, maka didapat sekumpulan harga-harga statistik proporsi. Dari kumpulan ini, kita dapat menghitung rata-ratanya diberi simbol seperti ini, dan simpangan bakunya diberi simbol seperti ini. Jika ukuran populasi dibandingkan dengan ukuran sampel yaitu N per N lebih dari 5%, maka ini rumus yang digunakan akan seperti ini. Dan jika ukuran populasi besar dibandingkan dengan ukuran sampel yaitu N per N 5%, maka yang digunakan rumusnya seperti ini. Simpangan baku P dinamakan kekeliruan baku proporsi atau galet baku proporsi. Berikut adalah contoh-contoh soal dari distribusi sampling rata-rata dan distribusi sampling proporsi. Yang pertama ada distribusi sampling rata-rata. Seperti ini contoh soalnya. Ini jawabannya. Yang kedua adalah contoh soal distribusi sampling proporsi. Ada 2 soal dan ini jawabannya.
Nah, setelah ini kita akan membahas mengenai penaksiran parameter. Oke, kita akan membahas tentang penaksiran parameter. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penaksiran parameter itu? Penaksiran parameter adalah pendugaan karakteristik populasi atau parameter dengan menggunakan karakteristik sampel atau statistik. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang penaksiran parameter rata-rata. Penaksiran rata-rata untuk parameter yang rata-rata dan standar deviasinya diketahui dengan populasi tidak terbatas. Yang pertama ada sampel kecil, N kurang dari 30. Rumusnya seperti ini. Yang kedua, penaksiran rata-rata untuk parameter yang rata-rata dan standar deviasinya diketahui dengan populasi terbatas. Sampel kecilnya N kurang dari 30, rumusnya seperti ini, dan untuk sampel besarnya rumusnya seperti ini. Dan ini keterangan dari rumusnya. Yang kedua ada penaksiran parameter proporsi. Penaksiran parameter proporsi akan digunakan apabila data yang bersifat diskrit. Ada data yang bersifat diskrit. Penaksiran proporsi ini sebaiknya digunakan untuk sampel yang besar. Terdapat dua rumus di dalam penaksiran parameter proporsi ini. Yang pertama adalah penaksiran proporsi dengan populasi yang tidak diketahui. Maka rumusnya menggunakan rumus ini, dan ini keterangan dari rumus yang telah dijelaskan di sini. Lalu penaksiran yang kedua, rumus yang kedua yaitu penaksiran dari proporsi dengan populasi terbatas. Rumusnya seperti ini, keterangannya seperti ini. Dan ini contoh soal dari penaksiran parameter rata-rata beserta jawabannya. Dan ini contoh soal penaksiran parameter proporsi beserta jawabannya. Setelah ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesa, materi yang terakhir yaitu pengujian hipotesa. Oke, kita akan membahas tentang pengujian hipotesa. Apa sih yang dimaksud dengan pengujian hipotesa? Pengujian hipotesa atau hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Pengujian ini merupakan bagian dari statistik inversial. Yang pertama ada pengujian hipotesa satu rata-rata dengan menggunakan sampel kecil. Yang langkah-langkah pengujiannya seperti ini. Ada 3 kemungkinan hipotesis yang bisa disusun. Ini rumus-rumusnya. 1, 2, 3. Yang kedua, langkah-langkah yang kedua dalam pengujian ini yaitu menentukan nilai taraf nyata delta pengujian dan nilai T-tabel. Nilai delta dapat diketahui dari soal atau masalah yang telah diberikan. Jika tidak disebutkan secara spesifik, biasanya merujuk kepada delta 5% atau delta 0,05. Dengan nilai taraf nyata atau delta sama dengan 5%, maka tingkat kepercayaan dalam pengujian statistik adalah 95%. Atau 1 min delta sama dengan 0,95. Tingkat kepercayaan ini bisa diubah sesuai dengan tingkat ketelitian yang diinginkan dalam penelitian. Nilai tingkat kepercayaan yang biasa digunakan adalah berkisar 90%, 95%, sampai 99% dengan delta masing-masing 10%, 5%, dan 1%, atau 1%. Misalkan diberikan delta 0,05, maka T-tabel yang mungkin adalah seperti ini transformasinya. dB sama dengan N dengan dB sama dengan N-1 menunjukkan derajat bebas. Nah, ini adalah T-tabel yang disebutkan di sini tadi. T-tabel yang disebutkan untuk transformasi tadi. Ini tabel distribusi T-nya. Lalu berikutnya adalah menentukan kriteria pengujian. 3 kriteria pengujian yaitu ada 1, 2, 3. Berikutnya ada mencari nilai uji statistik jika simpangan baku populasi diketahui, maka nilai uji statistiknya seperti ini jika simpangan baku populasinya diketahui. Namun, jika tidak diketahui, maka nilai uji statistiknya seperti ini. Gimana? T0 adalah nilai uji statistik. X adalah rata-rata sampel. Ini adalah simpangan baku. Simbol ini
Simbol ini adalah simpangan baku populasi. S adalah simpangan baku sampel, dan N adalah banyaknya sampel. Nah, berikutnya setelah sampel kecil, maka akan ada sampel besar atau N lebih dari 30. Untuk pengujian hipotesis satu rata-rata dengan sampel kecil atau lebih dari atau sama dengan 30, distribusi yang digunakan untuk uji statistiknya adalah distribusi Z. Adapun langkah-langkah pengujiannya hampir sama dengan uji sampel kecil. Sebagai berikut. Yang pertama, sama menyusun hipotesis terlebih dahulu dengan 3 kemungkinan. Lalu ini pengujian hipotesa dengan tabelnya seperti ini. Setelah itu yang ketiga adalah menentukan kriteria pengujian. Terdapat 3 kemungkinan kriteria pengujian juga seperti ini. Setelah itu mencari nilai uji statistik. Jika simpangan baku populasinya diketahui, maka nilai uji statistiknya menggunakan transformasi seperti ini. Namun jika simpangan baku populasinya tidak diketahui, maka dia akan menggunakan transformasi seperti ini, di mana Z0 adalah nilai uji statistik, X adalah rata-rata sampel, simbol ini adalah simpangan baku populasi, S adalah simpangan baku sampel, dan N adalah banyaknya sampel. Nah, perumusan hipotesisnya seperti ini. Nah, setelah itu kita akan bahas tentang pengujian hipotesa beda dua rata-rata. Langkah-langkah untuk melakukan uji hipotesis dua rata-rata adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah uji atau asumsikan bahwa data dipilih secara acak. Uji atau asumsikan bahwa data berdistribusi normal. Yang ketiga, asumsikan bahwa kedua variansinya homogen. Yang keempat, tulis H delta dan H0, HA dan H0 dalam bentuk kalimat. Yang kelima, tulis HA dan H0 dalam bentuk statistik. Yang keenam, cari T, hitung dengan rumus tertentu. Dan yang ketujuh adalah tetapkan taraf nyatanya atau delta. Tetapkan taraf nyatanya atau tetapkan deltanya. Nah, pengujian hipotesa beda dua rata-rata, sampel besarnya atau N kurang dari 30. Uji statistiknya menggunakan distribusi Z. Prosedur pengujian hipotesisnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, itu formulasi hipotesisnya terlebih dahulu. Ini. Yang kedua, mengambil nilai sesuai soal kebijakan, kemudian menentukan nilai atau dari ZA atau ZA per 2 tabel. Yang ketiga adalah kriteria pengujiannya seperti ini. Ada kriteria pengujian. Setelah itu yang keempat ada uji statistik. Jika simpangan baku populasi diketahui, maka transformasi atau rumusnya yang digunakan seperti ini. Namun jika simpangan baku populasinya tidak diketahui, maka transformasi atau rumusnya yang digunakan seperti ini. Kesimpulannya, kesimpulan pengujiannya merupakan penerimaan atau penolakan H0. A menerima H0, B jika H0 ditolak, maka H1 akan diterima. Nah, pengujian hipotesa dua rata-rata, kriteria pengujiannya seperti ini. Setelah tadi, uji statistik. Untuk pengamatan tidak berpasangan, maka transformasi atau rumusnya yang digunakan yaitu tadi seperti ini. Untuk pengamatan berpasangan, maka seperti ini. Dengan keterangan dari transformasi ini adalah ini. Kesimpulannya, kesimpulan pengujian merupakan penerimaan atau penolakan H0. Jika H0 diterima, maka H1 ditolak, dan jika H0 ditolak, maka H1 diterima. Berikut adalah pengujian, contoh soal dari pengujian hipotesa beda dua rata-rata. Dan ini adalah jawabannya. Berikut adalah contoh soal yang kedua beserta jawabannya. Sekian video dari saya atau penjelasan dari saya. Mungkin ada salah-salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.